Selamat datang di Sekolah Minggu Online bersama Lause Beta. Adik-adik, apa kabarnya nih? Adik-adik pasti baik-baik aja kan? Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, kita mau berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, hati Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Sebentar, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Melon. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik, kita ketemu lagi. Nah, adik-adik, hari ini langsung mau cerita tentang Petrus dipenuhi Roh Kudus. Ya, tema ini bertepatan dengan minggu ini tuh kita merayakan hari Pentakosta, gitu ya adik-adik ya. Nah, Pentakosta itu apa? Nanti Lause jelaskan. Tapi kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah adik-adik, Pentakosta adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Nah, Roh Kudus itu
memang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus gitu ya, akan dicurahkan. Nah, hari ini kita merayakan itu adik-adik. Oke, sebelum selanjut cerita, kita akan menyaksikan sebuah video ya, video cerita. Jadi adik-adik duduk manis, diam-diam, dan buka hati, buka telinga. Kita sama-sama saksikan. Yuk. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, gimana ya adik-adik? Sudah ngerti belum nih ceritanya? Jadi langsung mau bahas sedikit ya. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan untuk Petrus dan beberapa murid Tuhan Yesus lainnya membuat mereka menjadi berani, ya. Berani ngapain? Mereka berani bersaksi, ya. Mereka berani bercerita. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang pekerjaan Tuhan Yesus selama di dunia, tentang kematian Tuhan Yesus, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ya, tentang kasihnya Tuhan Yesus yang begitu besar untuk manusia, begitu ya. Mereka berani lakukan itu, ya, karena ada Roh Kudus. Nah, seperti yang kita ketahui, padahal sebelum-sebelumnya Petrus itu adalah seorang yang penakut, ya. Masih ingat nggak ceritanya? Petrus ngapain tuh? Nah, Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus, ya. Sampai berapa kali? 3 kali loh, ya, saking dia takut. Karena dia ditanya tuh, dipergokin, ya, kenal nggak sama Tuhan Yesus? Kamu murid Tuhan Yesus, ya? Sampai dia bilang, enggak, aku nggak kenal. Karena dia takut. Nah, ketika Roh Kudus sudah dicurahkan untuk murid-murid Tuhan Yesus ini, Petrus dan teman-temannya, mereka menjadi berani, mereka menjadi kuat, mereka bercerita di depan orang banyak, bahkan, ya, mereka menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu yang dicurahkan juga ada pada kita, ya, pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, diberikan Roh Kudus itu untuk kita.
supaya kita berani bersaksi, supaya kita berani melakukan tindakan-tindakan yang menyatakan kasih Tuhan, yang menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang belum percaya. Itu ya adik-adik ya. Jadi kita nggak boleh takut lagi sekarang ya. Kita aku nggak berani deh mau cerita tentang Tuhan Yesus, aku nggak berani deh gitu ya. Jangan, kita harus berani karena ada Roh Kudus yang memampukan kita gitu ya adik-adik ya. Terus kita harus selalu ingat bahwa tugas kita adalah untuk bersaksi ya, baik lewat cerita, lewat kehidupan kita, juga lewat tindakan kita, supaya nama Tuhan dimuliakan gitu ya adik-adik ya. Jangan lupa kita harus terus bersaksi ya, karena Roh Kudus yang mampukan. Roh Kudus mampukan Petrus, Roh Kudus juga akan mampukan kita. Demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kami. Tuhan, mampukan dan juga beri kami kekuatan supaya kami mampu bersaksi yang menyatakan, menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seperti firman Tuhan tadi, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh takut untuk bersaksi karena ada Roh Kudus yang selalu bersama kita. Untuk itu, yuk kita angkat pujian bersaksi terus sampai Tuhan datang.